Maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk luar biasa. Dalam cuaca yang seperti ini yang Tuhan siapkan, tetap cuaca yang terbaik yang Tuhan siapkan. Amin. Dan kesetiaan Bapak Ibu luar biasa. Karena apa? Karena pasti merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena pasti merasakan damai sejahtera saat dekat dalam hadirat Tuhan. Ya, sore hari ini kita menyenangkan hatinya, meninggikan Dia. Kita mengawali dengan berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Kami percaya Engkau ada di sini tengah-tengah kami Tuhan. Engkau beracara sore hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan. Kami rindu Bapa menyenangkan hati-Mu lebih dan lebih lagi. Kami percaya Tuhan Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk berada dekat dengan hadirat-Mu. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat padamu.
hadiratnya. Hadiratmu, biarkan rohmu, biarkan rohmu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati hadirat Yesus, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya kami mau tinggikan Engkau, selamanya kami mau dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru, ada urapan yang baru. Terima kasih Yesus. Ya rasakan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami. Dekat dalam hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena manusia karena segala
ini Tuhan, pribadi, lepas pribadi Engkau kerjakan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi meninggikan nama-Mu. Yang percaya katakan, amin. Kita datang ke tempat ini. Amin. Tuhan Yesus baik, ada terkenal kesetiaannya. Saat kita ada di posisi nyaris, saat itu Tuhan bekerja. Selalu seperti itu. Puji Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang Tuhan saat ada bersama-Mu. Sebab kami tahu sampai genggaman tangan Tuhan, badai apapun Tuhan kerjakan.
pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Yesus, pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Biar mata kami tertuju Tuju mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. berada dekat. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah selamat hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat kami tak sanggup lagi Tuhan, Di saat aku tak sanggup suruh Kau bekerja. di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih
kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar makasih, biar makasih, biar makasih, biar makasih. Haleluya. Memikat hatiku saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku, aku tak sanggup lagi. Maria sungguh-sungguh rasakan kasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bahwa keajaiban Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kami. Kami kalau boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, yang senantiasa Kau nyatakan dan curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di waktu yang singkat ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau melakukan bagian kami yang terbaik, berbicara pada setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami mau ditegur, kami mau diajar, kami mau belajar Tuhan. Untuk hidup kami menjadi semakin lama semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, bantu setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih pemuji, terima kasih pemuji. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, senang saya bisa jumpa lagi. Terakhir 2 minggu lalu ya? Sebulan ya? Sebulan loh. Terima kasih ya, puji Tuhan sudah tetap datang walaupun hujan. Ini berkat saudara. Amin. Hujan itu berkat saudara. Haleluya. Ya, perjuangan juga ya, bisa sampai ke sini juga pertolongan Tuhan. Makanya saya nggak ngasih kabar Pak Yanuar. Belum ngasih kabar Pak Yanuar karena saya tidak mau memberikan janji terlebih dahulu sebetulnya. Karena memang sebetulnya waktu itu masih 1 minggu sebelum saya berangkat ke sini kemarin itu masih iya enggak karena banyak hal yang harus dikerjakan di Bandung juga. Dan tapi puji Tuhan, saya kalau bisa ada di sini di tengah-tengah saudara itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan mau kita ketemu hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang sederhana sekali, yang akan saya share kepada saudara bahwa perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena gini, kadang-kadang kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, tapi permasalahannya dari puluhan tahun kita jadi orang Kristen itu kita nggak benar-benar yakin kalau kita ini sudah kenal Tuhan. Atau bahkan yang ngerinya gini loh, kalau kita dikenal sama Tuhan, kita juga nggak yakin tuh. Padahal udah puluhan tahun jadi orang Kristen loh saudara. Mungkin dari zaman
orang tuanya ya turun temurun puluhan tahun jadi orang Kristen, KTP-nya Kristen, ya kudune gereja gitu saudara ya. Tapi ternyata nggak menjamin bahwa kita ini mengenal Tuhan dan dikenal sama Tuhan. Nah ini kan repot saudara. Nah ya, jangan sampai kita seperti itu. Kita udah puluhan tahun jadi orang Kristen, bahkan melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu loh. Nah ini kan ngeri tuh saudara ya. Nah tapi kita lihat bersama-sama betapa pentingnya untuk kita sebagai orang percaya itu nggak cuma sekedar jadi orang percaya saja, tapi kita sebagai orang percaya juga harus mengenal siapa yang kita percaya. Amin. Ini penting sekali saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, coba kita lihat bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 2 Petrus pertama ayat yang kedua berkata seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan, karena pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah saudara, ini kan di bahasa terjemahan yang biasa kan, yang normal ya. Nah saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan terjemahan FAYH. Apa itu FAYH? Firman Allah yang hidup. Di handphone saudara itu ada itu saudara ya, aplikasi itu ada, nanti download coba ya. FAYH, terjemahan FAYH itu begini. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Itu terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, saudara ya. Agak sedikit berbeda ya, tapi ada intinya yang sama, saudara ya. Kalau FAYH merupakan sebuah pertanyaan, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Saya pengen nanya, siapa yang rindu kebaikan Allah, damai sejahtera semakin melimpah? Amin. Ya, tentu kita harapkan itu terjadi untuk keluarga kita. Ada kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan nggak cuma sekedar itu aja, tapi ada damai sejahtera Tuhan melimpah dan semakin melimpah dalam hidup kita. Tapi di FAYH ini dari 2 Petrus 1 ayat yang kedua berkata seperti ini. Jikalau demikian, kalau memang betul itu yang kita inginkan, ini yang baik, ini yang harus kita lakukan. Belajarlah mengenal Dia apa? Lebih baik. Katakan saya, mengenal Tuhan lebih baik. Nah ini saudara, ya, ternyata semakin baiknya kita mengenal Tuhan kita, ternyata semakin melimpahnya kekuatan Tuhan, semakin melimpahnya kebaikan Tuhan, semakin melimpahnya damai sejahtera Tuhan akan dipercayakan dan diberikan dalam hidup kita. Gak perlu cari-cari, gak perlu minta-minta bahkan saudara. Tapi dengan sendirinya semakin kita mengenal Tuhan kita lebih baik dari sebelumnya, semakin yang namanya kebaikan Tuhan dan damai sejahtera ini akan dilimpahkan terus dalam hidup kita, ditambah-tambahkan terus dalam hidup kita. Nah sekali lagi saya mau bertanya, siapa dari saudara yang rindu kebaikan dan damai sejahtera Tuhan semakin melimpah? Nah makanya firman Tuhan berkata ini, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Coba saya lihat kanan kirinya, bilang, ingetin, kenal Tuhanmu lebih baik. Tapi dibuka sebentar nggak apa-apa, boleh sedikit gitu ya, disenyumi gitu. Kalau pakai masker suruh senyum kanan kiri kan bingung sudah, ini senyum tenanan apa ora ini ya. Saya juga mikir lama-lama begini loh, ini lama-lama pabrik kosmetik tutup saudara. Karena nganggo masker terus kan nggak butuh lipstick tuh saudara. Iya toh, nggak payu lama-lama lipstick ya. Haleluya. Nah saudara, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata betapa pentingnya dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk kita ini harus berusaha atau mengupayakan mengenal Tuhan kita lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Kalau gini, berarti dengan kata ini, kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih baik, berarti kita tidak ada kebaikan Tuhan, nggak ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Sementara kebaikan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan ini yang saat ini dicari sama orang-orang di luar sana loh. Betul? Iya toh? Apalagi lagi situasi kayak begini saudara. Orang lagi mengais-ngais, lagi mencari-cari, minta-minta kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena orang stres semakin banyak. Orang stres itu kan gak damai sejahtera kan berarti ya? Kemurungsung. Ya kan? Ini yang terjadi di luar sana. Orang lagi banyak minta supaya damai sejahtera ada dalam keluarga,
Minta supaya ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang nyata. Karena kita sedang melawan satu kondisi yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia. Hanya kekuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan saja yang bisa membuat kita lepas dari semuanya ini. Amin. Hanya kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan saja yang membuat kita bisa melewati situasi yang semakin sulit di akhir-akhir zaman ini, saudara. Makanya kalau kita sadar bahwa kita butuh kebaikan Tuhan yang lebih lagi dan damai sejahtera yang lebih lagi, firman Tuhan berkata, kenali Tuhanmu lebih lagi. Otomatis dengan semakin mengenalnya kita kepada Tuhan, maka semakin damai sejahtera dan kebaikan Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Makanya saking pentingnya mengenal Tuhan lebih baik ini, doanya Paulus untuk jemaat di Efesus itu begini loh, saudara. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama. Efesus pertama ayat yang ke-16. Ini doanya Paulus untuk jemaat di Efesus, saudara. Efesus pertama ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta, ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan apa? Wahyu. Untuk ngapain? Untuk supaya apa? Mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar. Paulus ngedoain Efesus bukan supaya minta roh hikmat dan roh wahyu supaya Efesus, jemaat di Efesus itu semakin sukses, enggak, saudara. Semakin berhasil, enggak, bukan itu didoainnya, saudara. Kadang-kadang kita kalau ngedoain saudara-saudara kita kan semakin sukses ya, semakin berhasil ya, terus meningkat ya, itu yang jadi harapan-harapan kita kan. Tapi ternyata ketika Paulus mendoakan jemaat di Efesus, yang dia doakan, dia minta supaya apa? Supaya Tuhan tuh menganugerahkan roh hikmat dan wahyu untuk apa? Supaya Efesus, jemaat di Efesus bisa mengenal Tuhan yang lebih benar. Berarti ada yang lebih penting dari sekedar keberhasilan. Amin. Ada yang lebih penting daripada sekedar kesuksesan dalam hidup kita. Ada yang lebih penting daripada sekedar lebih diberkati lagi dari sebelumnya. Betul, saudara? Kan? Yaitu apa? Pada waktu kita bisa mengenal Dia lebih lagi dari sebelumnya, saudara. Makanya Paulus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta supaya jemaat Efesus diberi roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Nah, saudara, makanya penting sekali untuk kita mengenal Tuhan kita lebih lagi. Hosea pasal yang ke-6 berkata, umatku binasa ya karena apa? Kurang pengenalan akan Allah. Bukan binasa bukan karena dosa loh, kurang pengenalan akan Allah. Gara-gara kurang pengenalan akan Allah itu makanya melakukan dosa. Nah, itu maksudnya, saudara. Ya kan? Gara-gara tidak kenal Tuhannya, tidak kenal siapa Tuhan yang disembahnya, makanya akhirnya hidup sembarangan. Nah, itu masalahnya, makanya binasa, saudara. Makanya pengenalan akan Allah itu dasar dalam hidup kita. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Loh, korban sembelihan itu baik enggak, saudara? Baik loh, saudara. Itu kan ibadah kan, korban sembelihan itu ibadah. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Perhatikan baik-baik. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada apa? Korban-korban bakaran. Ternyata hatinya Tuhan itu Tuhan lebih suka bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya liturgis. Enggak, dia suka sih, tapi ada yang lebih suka, yaitu apa? Pengenalan akan Allah. Artinya hubungan yang lebih intim dari sebelumnya, saudara. Ini Tuhan yang ngomong, saudara. Ya, makanya ada satu ayat yang sangat mengusik saya pada waktu beberapa hari yang lalu, saudara. Ketika saya menjumpai ada kasus-kasus yang mulai muncul di akhir zaman ini, saudara ya. Yang masalahnya begini, kasus-kasus itu muncul bukan dari orang-orang jemaat biasa, tapi justru dari hamba-hamba Tuhan yang mereka sudah melayani Tuhan, mereka tahu firman Tuhan, tapi ternyata belum menjamin ya bahwa mereka itu sungguh-sungguh mengenal siapa yang mereka layani. Ini ngeri loh, saudara. Ini ngeri sekali, saudara. Nah, coba kita lihat Matius pasal yang ke-7. Berarti kita perlu mengenal Tuhan. Permasalahannya, kita dikenal Tuhan enggak? Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23. Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Oh, ini ciamik loh saudara. Ini hebat ini, ya kan? Bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan jadi Ghostbuster ya, demi nama Tuhan, dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini luar biasa pelayanan hebat saudara. Betul lah. Ini dahsyat pelayanan, ini kelas nabi loh saudara ya. Pada waktu itulah, nah, tapi ini pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah saudara mengenal kamu. Loh, ini ngeri itu saudara. Tidak pernah mengenal kamu. Bahkan nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, ini mengerikan saudara. Sudah tidak dikenal sama Tuhan, ya, ternyata dianggap sama Tuhan itu sebuah pribadi yang melakukan sebuah kejahatan, saudara. Disuruh minggir, jijik Tuhan, ngeri lah. Tuhan jijik, padahal perbuatannya baik nggak, saudara? Baik loh. Pelayanan ini pelayanan tidak kelas ecek-ecek loh istilahnya sekarang. Walaupun semua orang bisa bernubuat, walaupun semua orang bisa punya kapasitas untuk mengusir setan, kita percaya roh yang dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang di dunia. Amin. Amin. Gak cuma pendeta toh yang bisa mengusir setan, saudara pun juga bisa mengusir setan. Karena roh yang lebih kehidupan saudara itu lebih besar daripada yang di dunia. Kita bisa lakukan hal itu. Dan ini kan baik, ini karismatik banget saudara. Bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat, karismatiknya luar biasa saudara. Ciamik ini saudara. Hebat ini. Pasti pelayanannya itu full. Diundang KKR sana, KKR sini, KKR sana, KKR sini. Betul lah. Keliling kota, keliling daerah, keliling dunia bahkan mungkin saudara. Dipakai luar biasa. Orang pasti suka berbondong-bondong mendengarkan khotbahnya. Orang pasti suka berbondong-bondong untuk nyodorin kepalanya saudara supaya ditumpangi tangan gitu saudara. Oh, pelayanannya hebat. Hebat di mata manusia kan, betul kan? Hebat di mata manusia, tapi ternyata di mata Tuhan gak hebat, gak ada hebat-hebat saudara. Malah Tuhan bilang gini, aku udah kenal kamu kok. Aku udah kenal kamu. Malah Tuhan jijik lagi sama dia. Aku udah kenal kamu, Tuhan jijik. Nah saudara sering kali gitu saudara. Kita terjebak sibuk merubah kehidupan orang lain, tapi lupa merubah kehidupan pribadi kita. Saya ulangi ya. Kita sibuk untuk merubah kehidupan orang lain, tapi lupa merubah hidup kita sendiri saudara. Bukankah yang dilakukan sama orang-orang inilah orang-orang yang merubah kehidupan orang lain, betul nggak? Pelayanan tak? Iya pelayanan ini namanya pasti. Ya kan? Saya yakin, saya percaya pasti orang-orang terberkati dengan pelayanan ini, betul nggak? Oh, orang berubah, mindsetnya berubah, cara berpikirnya berubah gitu. Hebat ini. Nah seringkali, tapi tanpa kita sadari, kita ini terjebak sibuk merubah kehidupan orang lain, tapi lupa merubah hidup sendiri. Nah ini masalahnya saudara. Makanya Tuhan bilang, aku nggak suruh kamu lakukan hal itu, aku nggak suruh kamu melayani orang lain, nggak. Tapi yang paling penting yang diharapkan sama Tuhan apa? Hidupmu dulu yang harus berubah. Hidupmu dulu yang harus alami mujizat pertama kali. Nah ini loh saudara. Nah kita sibuk di sini loh. Kita terjebak untuk sibuk merubah kehidupan orang lain, tapi lupa merubah hidup sendiri. Nah lalu pertanyaannya gini, loh Pak, kalau gitu gimana caranya supaya bisa dikenal sama Tuhan? Iya toh? Oh sudah melayani ternyata nggak jaminan dikenal sama Tuhan. Lalu gimana caranya Pak supaya saya bisa dikenal sama Tuhan? Mundur di ayat yang 21, jawabannya sudah ada. Sederhana. Matius 7 ayat yang 21. Ternyata jawabannya di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau masuk dalam kerajaan surga, saya pengen nanya, dikenal sama Tuhan enggak? Pasti dikenal. Iya toh? Yang boleh masuk dalam rumah saya pasti orang yang saya kenal, betul enggak? Iya, pasti dikenal. Melainkan siapa? Dia yang apa saudara? Apakah dia bernubuat? Apakah dia pelayanannya hebat? Bukan. Tapi dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iki kuncinya. Ternyata kuncinya bukan aktivitas kegiatan pelayanan yang hebat, yang heboh, yang luar biasa, yang dahsyat, yang spektakuler. Bukan. Karena seringkali kita terjebak sibuk ngurusi atau pengen merubah kehidupan orang lain, tapi awake dhewe gak tau berubah. Percuma. Saya harus mengalami perubahan dulu, baru saya bisa merubah orang lain. Itu yang betul, Ustaz. Karena orang lain berubah bukan karena saya khotbahin. Orang lain berubah bukan karena saya nasehatin sebetulnya. Orang lain berubah karena melihat kehidupan saya yang berubah.
Sesimpel itu kan saudara sebetulnya. Iya toh? Lek kowe iso khotbah kayak luar biasa, kayak hebat, begitu dahsyat, tapi kalau hidup udah berubah dan menunjukkan apa yang kau khotbahkan juga percuma. Ya kan? Percuma. Nah, makanya ini harus harus dipahami betul-betul bahwa ternyata Tuhan itu tidak fokus kepada kesibukannya kita, hebatnya aktivitas kita, enggak. Tapi Tuhan lebih sibuk bagaimana supaya hidup kita ini semakin lama semakin berubah untuk bisa mengenal Dia lebih dari sebelumnya sekarang. Nah, kayak Tuhan bilang gini, aku tidak kagum sama kamu bisa bernubuat, aku tidak kagum kamu melakukan mujizat, aku tidak kagum kamu bisa khotbah hebat, tidak. Karena kamu sibuk merubah diri orang lain sampai dirimu sendiri kamu tidak pernah lupa untuk dirubah. Makanya ternyata sederhana, untuk bisa dikenal sama Tuhan, apa kuncinya? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kuncinya itu tak sekarang. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, kalau gitu pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapakku di surga pada waktu kita sejak awal pertama kali bertobat? Tuhan nggak berkehendak kita sibuk pelayanan, enggak. Waktu kita terima Yesus, percaya Yesus, bertobat, Tuhan tidak kepengen kamu nanti harus jadi pendeta, enggak. Pada waktu kita pertama kali terima Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita terapkan, lakukan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang katanya berusaha untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, saudara, kunci yang pertama, lakukan kehendak Bapa yang pertama adalah, yang pertama, tidak tinggal di dalam dosa. Saya garis dalam kurung lagi. Apa? Tidak tinggal di dalam dosa lagi. Itu masalahnya. Ini yang dikehendaki sama Bapa di surga ketika kita terima Yesus, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita. Yang harus kita tingkatkan, yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang katanya berusaha mengenal Dia adalah apa? Tidak tinggal di dalam dosa lagi. Coba kita lihat yuk 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu Yohanes 3 ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat apa? Dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti apa ya? Setiap orang yang tetap berbuat apa? Dosa, tidak melihat dan tidak apa? Mengenal Dia. Nah ini sekarang. Makanya kita harus berani ambil komitmen pada waktu ngakunya jadi orang percaya, ngakunya jadi anak Tuhan, ngakunya Yesus sebagai Tuhannya secara pribadi. Kita harus berani ambil sikap, ambil komitmen untuk kita bisa mengenal Dia lebih baik lagi. Ya aku tidak boleh melakukan dosa lagi. Udah itu pokoknya yang pertama kali. Karena dosa akan menjadi penghalang kita untuk bisa mengenal Dia. Udah pasti itu. Orang jatuh dalam dosa itu wajar. Bisa nggak orang jatuh dalam dosa? Wajar sih, kepleset gitu loh saudara ya. Kepleset, khilaf istilahnya. Maaf saya khilaf, tapi ya tetap sadar lakukannya. Ya. Orang jatuh dalam dosa itu wajar, tapi kalau tinggal terus di dalam dosa itu kurang ajar. Ngerti maksudnya? Iya kan? Ada nggak Pak orang itu? Oh banyak. Banyak, bahkan orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi tetap tinggal diam dalam dosa. Banyak. Nah yang begini, saya jamin tidak akan pernah kenal Tuhannya dan Tuhan tidak akan mau jijik sama dia. Lupa pelayanannya tapi luar biasa loh. Dosa. Dosa is dosa gitu loh. Terus gak ada tawar-penawar di area ini. Gak ada abu-abu, hitam apa putih. Nek dosa ya dosa wae gitu. Nek ya kalau mau kudus ya kudus lah.
Maka ini yang pertama kali yang saya taruh di awal untuk bisa mengenal atau melakukan kehendak Tuhan supaya bisa mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Ya kita harus ambil sikap tidak tinggal di dalam dosa lagi. Karena dosa tidak akan membuat kita bisa mengenal. Dosa tidak akan bisa membuat kita intim dengan Bapa kita. Tidak bisa. Lalu dosa lagi apa sih, Pak? Apa sih? Kira-kira apa sih dosa? Ayo, menurut Bapak, menurut Ibu, dosa lagi apa sih? Putus hubungan, apa lagi? Apa lagi ya? Perbuatan salah. Hmm? Perbuatan yang salah. Perbuatan salah. Apa lagi? Berbohong. Apa? Berbohong. Ya, apa lagi? Wakil itu ya. Banyak sekali. Banyak ya. Ya. Yuk, saya kalau secara rohaninya tuh nanti berat gitu loh. Maksudnya dosa itu kan hamartia meleset dari sasaran apalah. Oke lah. Saya enggak akan bagikan itu, tapi saya coba bagikan yang sehari-hari yang aplikatif dalam hidup kita. Kolose 3 ayat yang 5. Kolose 3 ayat yang 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Ya, sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan. Terus apa lagi? Najisan. Apa nih? Hawa nafsu. Apa lagi? Nafsu jahat. Apa lagi? Serakahan. Ternyata serakah itu sama dengan penyembahan berhala loh. Karena serakah itu fokus berdiri sendiri, menyembah diri sendiri sebetulnya. Ya. Terus semua itu mendatangkan murka Allah ya atas orang-orang durhaka. Lanjut. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ya toh? Tetapi sekarang yang katanya wis dadi wong Kristen. Yang katanya wis ngaku Yesus sebagai Tuhannya, katanya, ya toh? Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah. Siapa sih galak di sini? Ayo, suami istri yang lebih galak siapa? Hah? Marah. Lupa tapi kan bujuku bencek naunya luar biasa. Marah. Siapa lagi? Geram. Marah, geram apa nih? Kejahatan, fitnah. Fitnah juga masuk, saudara. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan jangan lagi kamu saling apa? Mendustai. Pak, bohong kudus kok, Pak. Bohong demi kebaikan, tidak ada bohong demi kebaikan, saudara. Ya, bohong. Jangan lagi kamu saling apa? Mendustai. Pelayananmu hebat, tapi kalau kamu nggak jujur sama istrimu ya percuma. Betul tidak? Pelayananmu hebat, kalau kamu tidak jujur sama suamimu ya juga percuma. Gitu, Ustaz. Bohong itu, bohong sama aja. Iya kan? Nah ini terjadi di mana-mana. Ada banyak orang pelayanannya hebat, bagus, tapi ternyata koleksinya ya oke. Koleksi apa, saudara? Ada yang pelayanannya hebat, ya konselingin orang sampai lali alamat omah. Orang boleh, orang balik, gitu ya. Terlalu mendalami tugasnya gitu. Terjadi. Saya ini ada dan banyak melihat fakta yang terjadi di sekitar kita. Loh, saya tidak akan tutup-tutupi. Saya juga hamba Tuhan, ya kan? Saya juga punya kelemahan, saya juga punya kekurangan. Makanya saya selalu ajak istri saya apapun kondisi. Oh iya dong. Aku nek istilahnya kucing nek dikai gereh ya moro kok. Betul. Limplok, ya kan? Nah iya. Saya tahu kapasitas saya. Saya nggak bisa berkata, wah, aku pasti, tidak akan tergoda. Nggak bisa. Saya selalu ajak dia. Saya belajar di Pak Gembala. Bapak saya begitu sama almarhumah ibu saya. Mau kemana saja, mau ke desa, mau ke pelosok, selalu ibu saya, mama saya itu ikut, nemenin. Mama aku tuh nggak bisa khotbah. Dia bukan pengkhotbah, tapi dia pendoa. Jangan ngapain-ngapain juga sih sebetulnya.
Nah kalau pengen tahu ya, kalau misalnya istri ajak, gitu. Misalnya kalau saya ada pelayanan di mana gitu ya, pelayanan di mana, di gereja apa gitu, kayak yang diundang kan saya, betul nggak? Kalau saya ngajak istri saya pengen nanya, tiketnya dibayari ya? Enggak, bayar dewe sekarang. Tiketnya nggak dibayarin, yang dibayarin cuma saya sekarang. Istri saya bayar dewe, korban nggak? Ya korban. Tapi saya tahu itu harus saya lakukan. Kenapa? Karena saya nggak mau buka celah dalam hidup saya. Saya nggak buka celah. Saya nggak mau merasa Superman, saya merasa super hebat, nggak perlu. Makanya saya selalu libatkan istri saya dalam setiap aspek keputusan yang saya ambil, baik itu dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. Nah ini sudah. Berarti saya pengen nanya, perlu keterbukaan nggak? Wah harus. Harus. Nah kalau misalnya suami istri isinya dalam kehidupan ini intrik-intrikan gitu, kayak politik lah saudara, ya kan? Kayak pilkada intrik-intrikan, ya nggak bisa. Makanya nggak boleh ada dusta. Coba sih bilang sama kanan kiri ya, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Iya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Ini dosa loh saudara, dosa ini. Dosa. Makanya sulit untuk kita ini bisa memahami dan mengenal Tuhan kita lebih secara benar ketika kita tidak ada keterbukaan antara satu dengan yang lainnya, saudara. Wih, sedih loh saudara kalau saya jumpa atau dengar berita, wah saya tahu pelayanannya seperti apa, tiba-tiba oh ternyata, nah mulai oh ternyata ini bahaya, saudara. Oh ternyata, ya sudah, saya yakin, saya doakan, ya nggak dieker-eker itu maksudnya. Jangan juga dieker-eker, malah tahu kalau si A begitu gitu kan, terus malah nelfon koncone atau WA, telepon, WA kan caranya, WA, Mbak, ngerti ora? Apa? Jarini, aku krungu. Jadi kalau udah mulai gitu pasti seru ini. Pasti jarini aku krungu. Iku loh si Pak Pendeta kuwi loh. Selingkuhannya papat. Wah luar biasa selingkuhannya papat. Gitu. Luar biasa. Kalau bank buka cabang di mana-mana itu jamin sukses ya. Tapi kalau ini buka cabang di mana-mana bahaya sudah. Ya kan? Bukan untuk dieker-eker ngeri ya. Paham ya? Bukan untuk diciptakan, tapi untuk didoakan, ya. Nah, ini harus ada keterbukaan makanya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya pengen tahu siapa yang sudah mengenakan manusia baru, katakan amin. Kita harus yakin, saudara. Kita harus yakin iman kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita ini nggak cuma percaya sama Tuhan, tapi aku juga ambil keputusan untuk mengenakan manusia baru. Artinya aku mau memulai kehidupan yang baru, tidak hidup di dalam dosa lagi. Perhatikan baik-baik. Dan mengenakan manusia baru yang apa? Terus menerus apa? Diperbaharui. Ini proses kan? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, ya, sampai keserupaan dengan Kristus itu semakin nyata. Yang harusnya terus-menerus diperbaharui adalah hidup kita di dalam Tuhan, bukan perbuatan dosa kita. Makanya tadi saya katakan, orang jatuh di dalam dosa itu wajar. Bisa aja dia jatuh karena hilaf atau jatuh karena salah langkah ambil keputusan, bisa. Tapi kalau orang tinggal diam dalam dosa itu kurang ajar. Dan orang yang model begini, saya jamin pelayananmu hebat kayak apapun, Tuhan jijik sama kita. Tuhan jijik sama kita. Makanya keputusan itu gak main-main di dalam Tuhan. Amin. Keputusan itu nomor 1. Karena kita tidak akan pernah bisa mengenal dan menjangkau Tuhan kita yang maha kudus.
ketika kita tidak menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Ketika kita tidak benar-benar mengupayakan hidup kita hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Ayo, biarlah manusia batiniah kita ini diperbaharui, amin. Terus menerus, dari hari ke demi hari, terus menerus. Karena itu yang disumber kekuatan kita juga. Paulus berkata yang menjadi kekuatanku ini bukan manusia jasmaninya itu memang secara itu hancur habis. Paulus kurang apa? Didera, disiksa, disakiti, dipenjara, difitnah, gak bisa makan, kurang apa Paulus? Tapi yang luar biasa, kenapa Paulus tetap semangat? Karena yang dia perbaharui fokusnya bukan manusia jasmani, tapi apa? Manusia batiniahnya dia. Ya, terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut rupa gambarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir saudara, kalau pengen dikenal sama Tuhan dan bukti kita mengenal Tuhan, kita harus hidup saling mengasihi. Amin. 1 Yohanes pasal yang keempat, coba kita lihat ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari siapa? Dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah ini saudara, jadi bukti kalau kita mengenal Allah kita dan Tuhan pasti akan mengenal kita. Pada waktu apa? Pada waktu kita ini hidup saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi, kata saling ini mengacu kepada arti begini saudara, berlomba-lomba untuk menjadi pelaku kasih, saling mendahului, jangan tunggu untuk dikasihi, tapi sekalipun belum mendapatkan kasih, tapi berusaha untuk memberi kasih. Nah ini saudara, saling itu arti begitu, ada arahan, ada pengertian untuk berlomba-lomba, saling mendahului. Jangan nunggu istri kita sayang sama kita, jangan nunggu suami kita sayang sama kita, tapi kita yang harus lebih dulu mengekspresikan dan jadi pelaku kasih yang sesungguhnya buat orang yang kita kasih. Amin. Kita kan seringnya nunggu toh, ngarep, semakin ngarep semakin kecewa, betul nggak? Gitu. Semakin ngarep semakin sakit hati. Apa? Bojoku ki mati rasa, rarumongso, wis dintenteni rak tanggep. Ya, saling itu artinya mengacu kepada sebuah pengertian untuk terlebih dahulu, gitu. Berlomba-lomba menjadi pelaku kasih. Jangan nunggu dikasihi, tapi kita harus menjadi pelaku kasih. Nah, orang yang begini yang dikenal sama Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Lu keren lo. Gak ada firman Tuhan saya obrak-abrik dari Kejadian sampai Wahyu yang ngomong gini, lek kamu kekurangan kasih, mintalah kepada aku. Gak ada. Ayatnya gak ada begitu. Tapi ada ayat yang dahsyat, yang satu-satunya Tuhan kita yang berani ngomong gitu. Allah adalah kasih. Ini keren, saudara. Dia menyatakan dirinya, dia adalah kasih sesungguhnya, dia kekasih yang sejati. Jadi kalau misalnya Tuhan berkata, kalau kamu kurang kasih mintalah pada aku, berarti kan bisa habis stoknya, betul kan? Tapi kalau Tuhan berani ngomong, aku adalah kasih, itu sumbernya kasih, nggak akan habis-habis kan? Amin? Nggak akan habis-habis. Makanya Yesus kan lontarkan sebuah pertanyaan sama murid-muridnya, berapa kali kita harus mengampuni, betul kan? Ingat kan? Mengampuni itu kan bicara tentang kasih, betul kan? Mengampuni itu adalah manifestasi kasih yang paling lazim yang kita lakukan. Jadi kita tahu orang itu benar-benar punya kasih atau enggak, pelaku kasih atau enggak, bukan dari memberi, bukan pengampunan. Lek memberi kabeh wong iso loh, betul kan?
Orang bisa memberi tanpa kasih, bisa. Bisa. Saya bisa memberi kepada orang tanpa saya mengasihi dia, bisa. Contoh misalnya, ya kalau ada orang yang minta-minta, saya berikan. Ya bisa, tapi saya tidak kenal dia kan. Tapi pemberian yang terbaik itu pengampunan ternyata, saudara. Itu bukti kasih yang sesungguhnya. Makanya Yesus nanyanya, ujinya lewat apa? Berapa kali kamu harus mengampuni? Lalu yang jawab siapa? Siapa? Petrus. Berapa? 7 tuh, enggak kita 7 kali kah? Wow, awalnya kan jawab 7 tuh. 7 kali kah? Petrus nganggap ketika dia jawab 7 kali, wes dianggap hebat sama Yesus. Kenapa? Karena zaman itu orang Yahudi sulit mengampuni. Orang Yahudi itu mentalnya lagi rusak. Kenapa? Karena hidup di tanah perjanjian yang dijanjikan sama Tuhan, tapi dalam penjajahan Romawi. Mentalnya gambar diri lagi rusak. Wah, egonya gede. Sakit hatinya juga gede tapi. Nah ini masalah itu. Jadi sulit untuk bisa melepaskan pengampunan. Jadi pengampunan buat orang Yahudi pada waktu itu hal yang berat gitu. Jadi pada waktu Yesus ngomong, waktu Petrus ngomong 7 kali kah, harapannya Petrus mungkin di pundaknya, wah kamu luar biasa, penuh dengan kasih. Enggak, masih kurang. Lalu Yesus jawab gimana? 7 kali 70 kali. Nah, aku tak tanya, 7 kali 70 itu berapa? 490 toh? 490. Ya wis. Ginilah, hitung-hitungan yuk sebentar. 490. Aku satu kali pernah nyoba, pengen tahu berapa kali sih kita harus mengampuni satu orang loh ya. Satu orang satu hari di kesalahan yang sama. Satu hari berapa jam? 24 jam toh? Jadi ya 490 kurang bagi 24. Jawabannya kurang lebih jawabannya 2 menit. Jadi kita harus mengampuni, saya misalnya, saya harus mengampuni Prima, harus mengampuni istri saya dalam satu hari 24 jam. Itu setiap 2 menit dengan kesalahan yang sama. Jadi dia datang awalnya pagi-pagi, melek mata belum ngopi, wis ngeselno awak. Ngeselno atisan. Gak tau jengkel no bencek no kali ini. Wah datang wah marake padu gitu. Waduh ini satu orang ini masih pagi-pagi sengaja padu. Jengkel, saya nggak salah disalahin. Ayo, bapak-bapak kalau nggak salah disalahin enak nggak? Nggak enak, jengkel nggak? Jengkel, terusik nggak? Oh terusik pasti. Gengsi ini terusik. Waduh, tapi kan saya tahu saya pendeta, gitu. Harus ngapain? Walaupun nggak salah disalahin sama istri saya harus ngapain? Mengampuni. Wah, dia malah maki-maki saya. Oh, kamu tuh begini. Saya harus ngapain? Ngampuni. Saya cuma balas gini. Puji Tuhan, ampuni kamu. Ya, ya wes, dia masak. Baru 2 menit kemudian, baru masak 2 menit tiba-tiba balik sama saya, tapi kan mau minta maaf. Tapi ternyata enggak. Pas balik sama saya malah ngamuk lebih dahsyat lagi. Lebih nyakitin hati saya lagi. Wah. Pengennya rasanya tuh greget gitu. Wah, marah-marahin saya tanpa sebab gitu. Wah, kamu tuh begini-begini, enggak tahu diri begini-begini. Wah, pokoknya aku gak iso diharap tau apa pokoknya macam-macam. Sakit loh saudara, beneran. Sakit, boleh salah apa-apa. Saya sebagai pendeta harus ngapain? Mengampuni. Lalu saya jawabnya gimana? Sudah tenang, puji Tuhan. Saya ampuni kamu. Ustaz. Tapi beres masalahnya. 2 menit kemudian balik lagi sama saya. Pakai banting piring. Ya kan mencekno terus kan. Ini bukannya enggak tahu diri, diampuni tapi malah semakin jarak gitu loh, ya. Semakin lupa daratan gitu. Wah, semakin dahsyat kamu sama saya. Saya sebagai pendeta harus ngapain, saudara? Ngampuni, ya kan? 7 kali 70 setiap 2 menit. Jadi 490 kali itu cuma satu orang, satu kesalahan yang sama dalam satu hari setiap 2 menit. Saya harus ngapain? Mengampuni. Tapi kali ini mengampuni gini, bukan gini lagi. Puji Tuhan. Tangannya tidak begini, tangannya tidak begini saudara ya. Rasanya gini, gitu, greget gitu ya. Tak ampuni kamu. Saya tak pengen tanya. Kita harus lakukan hal itu kepada orang yang sama dalam satu hari sebanyak 490 kali setiap 2 menit. Saya pengen tanya, bisa nggak? Gampang nggak? Nggak usah dipikir sebetulnya. Susah nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
Ini hati tercapek-capek rasanya, saudara. Betul? Gak bisa, susah begitu, nggak mungkin bisa. Tapi ini perintah Tuhan. Makanya yang luar biasa Tuhan ngomong gini, Allah adalah kasih. Pengen tahu caranya supaya bisa? Sederhana loh saudara. Sederhana. Pada waktu kita benar-benar undang Tuhan hidup masuk dalam hidup kita, maka Dia yang adalah kasih itu seharusnya mempengaruhi hati dan pikiran kita. Amin. Jadi yang memampukan kita untuk bisa melepaskan pengampunan bukan kekuatan kita, tapi karena apa? Karena ada Tuhan yang adalah kasih itu hidup dalam hidup kita. Ada pribadi yang kita kenal dan mengenal kita, hidup dalam kehidupan pribadi kita. Nah ini saudara. Jadi sebetulnya tidak ada yang sulit sebetulnya pada waktu kita mengenal siapa Dia dan kita berikan kesempatan yang terbaik untuk Dia menjadi Raja, jadi Tuhan atas hidup kita, berkuasa atas kehidupan pribadi kita, menguasai hati dan pikiran kita. Dia yang adalah kasih itu sendiri akan memengaruhi dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan selalu berorientasi kepada pengenalan kita kepada Tuhan. Ayat terakhir, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang 8, saudara. Kalau istri saya setiap datang 2 menit sekali terus piring dipecah, ya bayangkan saudara, berapa piring yang harus. 1 Yohanes pasalnya, tapi dia tidak pernah begitu. Ya. Dia sabar, luar biasa sabar yang ngadepin seorang Edwin. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang 8, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Udah jelas itu, simple, nggak usah tambah-tambahin, nggak usah tambah-tambahin, panjang-panjang itu. Wes gitu aja. Gak mengasihi, gak kenal. Gak kenal, ya gak dikenal sama Tuhan. Ya udah, itu pilihan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, dan diberikan yang terbaik. Pemberian yang terbaik bukanlah harta. Pemberian yang terbaik adalah pengampunan. Amin. Pemberian yang terbaik adalah penerimaan kembali. Ayo, beri yang terbaik dari apa yang ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, ya kita tidak bisa beri apa-apa. Karena kita tidak bisa membeli sesuatu yang tidak kita miliki. Amin. Pada waktu kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita, saya akan percaya tidak sulit bagi kita untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa, pengenalan akan Allah ini akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan saudara. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata, kekuatan, kebaikan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan secara luar biasa. Secara luar biasa. Karena jujur, di saat-saat seperti ini, cuman itu toh yang kita butuhkan. Betul nggak? Cuman itu saja. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan apa? Damai sejahtera. Kita tidak butuh harta yang melimpah. Buat apa ketika kita memiliki harta yang melimpah tapi nggak ada damai sejahtera? Buat apa ketika kita memiliki harta yang melimpah tapi hidupnya stres, takut, khawatir? Tapi pada waktu kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi kita berdamai sejahtera. Amin. Kita tidak tahu gimana bayar listrik besok, tapi kita berdamai sejahtera. Amin. Saudara alami nggak begitu? Saya ngalami, istri saya ngalami. Nggak tahu bayar listrik piye kan? Ya, nggak ada pelayanan kok. Ya jujur lah, nggak ada apa-apa, nggak ada pemasukan, tapi tetap damai sejahtera. Dan akhirnya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata. Tepat pada waktunya, cepat atau lambat, Dia Yesus tidak pernah terlambat. Tidak pernah. Tidak pernah terlambat. Makanya doa kami ini cuma satu, Tuhan aku pengen kenal dirimu lebih lagi dari sebelumnya. Wis itu tok. Aku tidak pengen pelayanan yang hebat-hebat. Tidak. Wis tak lewati semuanya kok. Saya udah lewatin semuanya, buat apa? Panggung-panggung yang model gimana? Saya udah lewatin semuanya, buat apa? Bahkan panggung yang sudah saya dirikan dari awal itu saya lepaskan. 8 tahun saya di situ, saya lepaskan. Saya tidak kejar itunya, saudara. Buat apa saya pelayanan seperti itu hebat, tapi saya nggak dikenal sama Tuhan ya? Nah kan ngeri itu, saudara. Saya tidak mau seperti itu. Karena saya nggak mau terlalu sibuk mengurusi orang lain, tapi hidup saya tidak berubah. Nah ini jangan terjebak seperti itu, sibuk merubah hidup orang lain, tapi hidup kita sendiri tidak berubah karena kita tidak kenal sungguh-sungguh siapa Tuhan kita. Saya berdoa ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Tidak hidup di dalam dosa lagi.
Ada kata laginya harus, ya kan? Karena orang berdosa, jatuh dalam dosa itu wajar. Tapi kalau orang terus tinggal di dalam dosa, sekalipun dia sudah tahu kebenaran, bahkan sudah melayani, itu namanya kurang ajar. Ya. Yang kedua apa? Hidup saling mengasihi. Pemberian yang terbaik, tanda kasih kita pada orang-orang sekitar kita bukanlah harta, tapi apa? Pengampunan. Sama seperti dia memberikan pengampunan kepada kita, kita pun juga harus bisa melepaskan pengampunan buat suami kita, buat istri kita, anak-anak kita, mertua kita, siapapun yang mengusik hati kita, siapapun yang menyinggung hidup kita. Lepaskan pengampunan sebagai tanda kita mengenal siapa Tuhan kita, dan kita mau dikenal oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulala basyik kalala bayar. Sitiara lala barara basyik kalala barara barara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sitiara lala basyik. Bapak ampuni setiap kami Tuhan kalau seringkali kami tanpa sadari kami terlena, terlalu sibuk untuk memfokus kepada merubah hidup orang lain dengan kegiatan-kegiatan pelayanan yang sepertinya hebat. Tapi kami lupa untuk merubah karakter kami. Kami lupa untuk merubah sikap hidup kami yang buruk. Bahkan mungkin kami cenderung menutupi keburukan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Karena kami rindu, satu hal yang paling kami rindukan saat ini, kami sadar betul Tuhan, tidak ada hal yang paling kami butuhkan di situasi yang semakin sulit ini selain kami mengenal Engkau lebih dari sebelumnya Tuhan. Supaya kami tidak binasa, supaya kekuatan, supaya kebaikan Tuhan, damai sejahtera itu semakin dilimpahkan senantiasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, bukakan diri-Mu bagi kami Tuhan. Singkapkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan menyelidiki hidup kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan berperkara kepada kami Tuhan. Ambil, tanggalkan setiap hal-hal yang tidak baik, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Potong habis Tuhan dalam kehidupan kami setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan dan mungkin masih kami lakukan hari ini Tuhan. Kami mau ambil sikap, ambil komitmen hari ini Tuhan. Kami tidak lagi mau hidup di dalam dosa lagi. Kami mau benar-benar menyadari bahwa manusia lama kami sudah dilalukan oleh Tuhan. Kami sudah diperbaharui, kami sudah dikuduskan. Biarlah kami mau membangun kehidupan kami dalam kekudusan Tuhan. Karena kami sadar tanpa kekudusan kami tidak pernah bisa mengenal Tuhan kami yang kudus. Mari Roh Kudus bantu setiap kami, bawa kami, arahkan kami, tegur kami. Ketika kami mulai hidup tergoda dengan dosa, hidup tergoda dengan manusia lama kami, tegur kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, tempa kami Tuhan. Karena kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami. Kami sadar waktu itu sangat singkat sekali. Kami pakai waktu yang singkat itu untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik. Dan kami rindu untuk kami bisa menjadi pelaku kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tidak dikondisikan dengan keadaan, tapi kasih yang mengubahkan keadaan akan terjadi dalam hidup kami. Kami mau menerima kembali, kami mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti kami Tuhan. Kami memberikan pemberian yang terbaik, bukan harta, tapi adalah kasih, ada penerimaan dan pengampunan. Dan itu kami mempraktekkan dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, pada waktu kami mengasihi sekitar kami, mengasihi sesama kami, berarti kami juga mengenal Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan syukur. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkat yang terbaik dari Tuhan dari surga dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka bersama-sama suami istri satu keluarga dengan anak-anak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berusaha untuk mengenal Tuhan lebih dari sebelumnya Tuhan. Maka Kau akan menyingkapkan diri-Mu, membukakan diri, menyodorkan diri-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau akan membuktikan bahwa janji firman Tuhan ya dan amin dan terjadi dan pasti terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Cepat atau lambat Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melimpah, yang lebih segala yang ada di dunia ini dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan mereka mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan rohani mereka. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebajikan Tuhan dinyatakan oleh mereka. Terima kasih Tuhan, ucap syukur.
Mau berhenti berbicara tapi teruslah berkarya atas hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang mau mengenal Tuhan yang lebih dan dikenal Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Iya. Ada spesial katanya. Mana yang spesial? Iya. Di sini. Ya, di sini. Ya, menghadap ke sana. Hari ini Bu Angel ulang tahunnya spesial. Tanggal 29 November, usianya 29. Jarang tuh, makanya Bu Gembala bilang buat spesial buat Ibu Angel katanya. 29 yang tahun lalu dijadikan hari ini tanggal 29 November. Ya, kita nyanyi dulu aja, ya Gusti itu ya. Ya, buat sama-sama. Haleluya. Nyanyi yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Katakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Yang spesial sudah datang. Iya. Nanti Pak Edwin akan berdoa dan Bu Angel harus tiup pilnya dulu ya. Iya, ini karena spesial aja. Ya, 29 tahun di tanggal 29. Oh iya. Di sini aja. Iya. Iya, ditiup nanti Pak Edwin akan berdoa. Tulis dulu atau mungkin mau berkata dua kata atau 1000 kata nggak masalah. Terima kasih untuk kejutannya. Saya terkejut. Terima kasih Tuhan yang memberkati saudara semua dengan berkat yang lebih melimpah lagi dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Usia saya bukan 29, tapi 43 tahun. Terima kasih banyak semuanya. Titip dulu ya. 1, 2, 3. Yes. Di Tuhan. 43 ya? Oh ya. Ayo kita arah. Paris mana? Oh iya toh. Sikala pasien kalau terima kasih Tuhan, kalau hari ini Kau tambahkan usia dalam kehidupanku aja. Percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah. Percaya Tuhan, kalau di masa yang lalu Kau tolong dia, Kau jaga dia, kebaikan Tuhan dinyatakan di masa ke depan pun Tuhan akan lebih lagi menyatakan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Seiring dengan bertambahnya usia, Kau tambahkan juga kapasitas ilahi dalam kehidupan Bu Angel. Dia benar-benar bisa berfungsi sebagai istri, sebagai penolong yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Penolong yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kesabaran, ada kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Untuk dia bisa menjadi wanita yang bijak, wanita yang cakap di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tangannya diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya diberkati dan menghasilkan yang maksimal. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ada perkataan-perkataan yang membangun, ada perkataan-perkataan yang mengubahkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala hal yang dikerindukan hatinya hamba-Mu terbatas, tapi hamba bersyukur Kau Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dan biarlah Kau sendiri akan merealisasikannya dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau akan buktikan bahwa Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mengasihi kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, berdoa juga untuk Paris Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kapasitas ilahi juga tambahkan dalam kehidupannya. Aku memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Urara masyika ya rara para.
Mereka bukan lagi dua Tuhan, tapi mereka menjadi satu tim. Satu tim yang kuat, satu tim yang solid di dalam Tuhan. Mereka tidak sekedar hidup bersama, tapi hidup bekerja sama di dalam Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, ada kapasitas ilahi, ada hikmat daripada Tuhan yang muncul dari Pak Aris dan Bu Angel Tuhan. Sehingga mereka benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan lewat keluarga mereka. Anak-anak yang dipercayakan dalam kehidupan mereka, itu benar-benar menjadi anak-anak keturunan ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan. Setiap jalan yang tertutup dalam nama Yesus Kristus dibukakan oleh Tuhan. Hikmat surgawi melimpah atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Ucap syukur, percaya Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tahun depan akan di tahun yang luar biasa bagi mereka semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar, ku memujimu. Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan pada akhir Kau menyertai ibadah ini Tuhan. Karena nggak ada hal yang paling indah dari sebuah ibadah selain Kau hadir. Saya percaya hadirat-Mu tidak berhenti sampai di sini, tapi hadirat-Mu akan terus mewarnai setiap langkah kehidupan kami. Sepanjang minggu ke depan, dari hari Senin sampai ketemu minggu lagi Tuhan, kami percaya betul kami dilindungi, diberkati, dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan buka hati kita. Kita terima dengan iman dan sungguh-sungguh percaya ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan biarlah pengalaman tingkap langit dibukakan dan wajah Kristus terarah, terfokus dalam setiap langkah hidupmu. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Pulang bawa serta damai sejahtera dari Tuhan. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkati diurapi kedua tanganmu, apapun yang dikerjakan yang maksimal, diberkati dan terus dijagai keluargamu. Dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu dan memampukan hidup menjadi pelaku firman Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin. 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 Maafkan aku, ampuni aku. Kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku